Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana khairan minal ula wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, selamat sore pemirsa Setiap Hal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya aku Bang Syamin kembali menyapa waktu sore hari Anda pemirsa. Tentunya di program kesayangan kita Galo-Galo di setiap bulan Ramadan. Anten-anten Nunggu Buka selalu hadir menemani waktu berbuka puasa untuk masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini di hari Selasa, ataupun bertepatan dengan 10 Ramadan 1443 Hijriah, Rewang aku Bang Syamin dan juga sudah hadir di tengah kita, guru yang paling kita ta'zimi, yang kami hormati, al-alim al-ulama Haji Abdul Khalik Mas'ud SAG SPDI. Tentu beliau merupakan salah satu yang bekerja di Departemen Agama Ustadz, dan juga lebih kompleksnya sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang dan juga Dai Sumatera Selatan. Kita sapa Doken. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Tidak terasa lah 10 pertama di bulan Ramadan Ustaz. Betul, tidak terasa. Kita sekarang sudah 10 hari di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita Galo-Galo dilancarkan dan diberikan istiqomah serta semangat untuk meraih Lailatul Qadar di akhir Ramadan tahun ini Ustaz. Masya Allah. Tentunya nanti juga bakal banyak Ustadz yang kita sampaikan, dan juga punya Galo-Galo. Tema di hari ini merupakan tema yang sangat baik yang perlu kita perdengarkan, yaitu tema kita orang mulia versi Allah. Tentu macam mana penjelasan mengenai tema kita orang mulia versi Allah, langsung baik kita persilakan al-alimul ulama al-Ustadz Haji Abdul Khalik Mas'ud SAG SPDI. Tentunya waktu dan tempat kami atur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barokah ini, anten-anten berbuka ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah SWT di mana kita sekarang sudah berada di 10 hari di bulan Ramadan. Salawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada idola kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para jamaah pemirsa sekalian, mengapa judul yang kami ambil pada hari ini manusia yang mulia menurut versi Allah? Sebab mengapa kadangkala kita menilai seseorang itu berbeda dengan yang ada. Kita memandang seseorang itu yang mulia itu kadangkala haji yang kita anggap sudah mulia, si ustadz, si guru, apalagi namanya orang yang kaya, itu kadangkala pandangan kita orang yang mulia. Sedangkan yang mulia menurut pendapat Allah, pandangan Allah yang ada dalam Al-Quran, terdapat di dalam surah ayat Al-Hujarat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kuciptakan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kuciptakan kamu itu dari jenis laki dan dari jenis perempuan supaya kamu dapat saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang takwa. Jadi orang yang takwa, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Haji belum tentu bertakwa. Orang yang rajin puasa belum tentu bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah yang telah dibacakan tadi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa yang kita lakukan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu baru mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan berarti belum tentu bertakwa. Nah ini, demikian juga sholat. Surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, sembahyanglah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, orang yang puasa, orang yang sholat itu baru mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Sebab orang yang mulia di mata Allah, menurut keterangan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang puasa baru mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Orang yang sholat baru mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Bahkan haji, bekalnya juga bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal haji juga takwa. Nah, maka dari itu, jadi menurut versi Allah, orang yang takwa itu, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa takwa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut fikih. Sedangkan menurut Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 bahwa ciri orang bertakwa itu ada 5. Yang pertama, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita bersama-sama di bulan yang penuh barokah ini kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya, siapapun manusia, entah itu guru, pedagang, petani, kiai, ustadz, pasti ada salah dan dosa. Sebab mengapa? Al-insanu khotoya wa nisyan. Setiap manusia itu tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Maka dari itu kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah SWT, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT, doa kita 2 bulan yang lalu, 2 bulan 10 hari yang lalu, doa kita diijabah oleh Allah. Sekarang ini dijabah oleh Allah. Apa doa kita 2 bulan 10 hari yang lalu? Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami di bulan, ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Berarti doa kita diijabah oleh Allah. Terbukti kita sekarang berada di bulan Ramadan. Nah, bulan penuh barokah, bulan pendidikan. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran versi Allah. Nah, maka dari itu, orang yang mulia menurut versi Allah tadi terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang pertama, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan mohon ampun kepada Allah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Dan yakinlah kita perbanyak tobat. Tobat nasuha, tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tersebut. Memang ada yang berpendapat tidak ada sholat tobat. Tapi bagi saya ada sholat tobat. Mengapa? Ketika saya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah tahun 2012, ketika mau megang Ka'bah, apalagi Hajarul Aswad, sulit sekali. Pegang-pegang rapat manusia itu di Mekah tersebut. Lalu sehari tidak bisa, 2 hari tidak bisa untuk megang Ka'bah. Lalu saya bertanya kepada salah seorang yang berada di sana, Mas, Mamas sudah pegang Ka'bah belum? Sudah Ustaz, sudah Pak Haji. Gimana caranya? Banyak-banyak sholat tobat. Setelah saya laksanakan sholat tobat, pada saat itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, saya tambah 2 rakaat lagi sholat hajat. Ya Allah ya Rob, mohon ridhamu, saya mau pegang Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan.
Allah berikan kemudahan. Kalau sama ini pegang-pegang, orang bilang haram, tidak boleh masuk gitunya. Tapi mereka itu bilang haram kalau melarang itu. Haram katanya. Ketika kita sudah sholat taubat, mohon ampun kepada Allah SWT, mereka itu tidak lagi pegang-pegangan yang di depannya. Haji, masuk itu, lajulah. Ini salah satu. Jadi, banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Lalu, para jamaah pemirsa Pal TV, anten-anten yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu senantiasa sodakoh lapang sempit. Jadi banyak-banyak sodakoh. Seperti tadi, jam 2 tadi, ada 53 ustadz. Saya membagikan uang, ada salah satu orang yang dermawan, minta bagikan kepada para ustadz. Luar biasa ustadz, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ada yang orang seperti itu. Nah ini, ada yang termotivasi untuk memberikan bantuan kepada para ustadz, pada orang-orang yang tidak mampu. Ini bagus sekali. Sebab mengapa? Karena dia mengetahui ayat Allah, firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Diumpamakan oleh Allah satu benih, menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai 101 berbanding 700. Nah maka dari itu para pemirsa Pal TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Rajin-rajinlah sodakoh, rajin-rajinlah berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang dan tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah, ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengapa Allah berfirman tadi, satu benih menumbuhkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai 101 berbanding 700. Dan ini yakin, memang kenyataannya benar. Dan itu saya lakukan. Saya sebagai guru, alhamdulillah mulai ngajar itu tahun 95, sampai sekarang masih guru honorer. Nah, masih guru honorer, alhamdulillah cukup. Dengan PNS sama, baik penghasilan, duit juga dibelanja akhir-akhir rumah itu kan. Betul. Alhamdulillah. Saya mengapa? Allah memberi rezeki itu tidak disangka dan tidak diduga. Pada hari ini saya dipertemukan oleh Allah SWT kepada jamaah-jamaah yang berada di tempatnya masing-masing se-Sumatera Selatan ya. Betul. Ini se-Sumatera Selatan ini bisa lihat seperti ini. Ini Allah yang pertemukan seperti ini. Betul. Nah, ini maka itu yakinlah kita. Ubuni astajib lakum kata Allah. Berdoalah kamu niscaya akan aku kabulkan. Maka dari itu mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Banyak-banyak beribadah kepada Allah SWT. Kalau puasa yang kita lakukan berpengaruh hanya untuk diri kita sendiri. Ini puasa. Jadi puasa itu berpengaruh untuk diri kita. Dengan orang lain tidak ada pengaruhnya puasa dengan orang lain. Sebab yang menilai puasa, yang mengetahui puasa itu kita. Dan Allah yang mengetahuinya. Orang lain tidak tahu kita puasa tidak. Ini. Betul. Mungkin untuk sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Para Pal TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Sekarang kita lanjutkan episode berikutnya. Baik. Syukran jazakallah khairan jaza yang kami hormati Haji Abdul Khalik Mas'ud SAG SPD. Masya Allah Ustaz. Tentu penjelasannya sangat luar biasa, sangat jelas dan sangat terperinci Ustaz. Tentunya tadi kami juga mendengar berbekalah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang mana takwa ini adalah salah satu julukan untuk orang-orang yang memang mulia versinya Allah SWT. Mudah-mudahan Ustaz, kita galau-galau umat muslim di seluruh dunia tentunya Ustaz, mudah-mudahan bisa menggunakan predikat ataupun juga jabatan yang dinamakan dengan takwa tadi Ustaz. Dan tentunya kita bisa menjadi orang yang mulia di versi Allah SWT. Amin. Ya Allah. Amin. Dan pemirsa Setia TV tentunya kami juga undang untuk bisa galau-galau yang nak bertanya, yang nak di seputar tema kita ataupun juga di luar tema kita, kami persilakan. Tentunya di via telepon kita di 0711 388 0022 di 0711 388 0022. Tentunya di via telepon kami masih bersama kami dan juga para ustadz kita yang sudah menjelaskan seputar tema kita. Dan pemirsa galau-galau tentunya acara ini tidak sukses Ustadz. Ini karena banyak nian sponsor kita di tahun ini Ustadz. Ini ada puluhan sponsor Ustadz. Tentunya acara ini dipersembahkan ataupun disponsori oleh Beras Raja, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya Nasi Bakar Wanaka,
Rumah makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainovi, catering usaha muda, Pempek C Susan, Dawat Inyong, dan juga Pempek C Ani. Nah, ini tentunya banyak nih yang sponsor kita Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita galau-galau diberikan kemudahan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih bakal balik lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa setiap TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali rasanya aku Mang Caimin bisa kembali ngawak ke program yang paling ditunggu-tunggu untuk masyarakat Kota Palembang dan juga sekitarnya. Di setiap bulan Ramadan tentunya Anten selalu hadir ngawak ke program dan juga tema yang berganti-ganti seputar agama Islam tentunya pastinya untuk menemani pemirsa kalau menyambut berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya. Di segmen kedua kali ini tentunya kami persilakan untuk pemirsa galau-galau yang nak bertanya bersama kami, yang nak bergabung di Aturi, tentunya di via telepon kita di 0711 380022 seputar tema kita ialah orang mulia versi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz sembari kita nunggu yang bergabung Ustaz, kita nak bertanya nih Ustaz. Iya. Nah, ini kan banyak kasus yang memang melibatkan instansi pendidikan Ustaz ya. Ya, apalagi backgroundnya juga pendidikan agama Islam. Tentunya mungkin kemarin sudah sering terdengar itu kan. Jadi tidak pacak dia omong ke Ustaz ya, wong yang punya peranan penting di suatu instansi cuman ternyata kelakuannya memang di luar daripada itu. Berarti itu bukan versi orang mulia mungkin Ustaz atau macam mana? Betul. Itu kan jelas di Al-Qur'an itu. Jadi orang yang mulia di mata Allah itu orang yang bertakwa. Jadi takwa itu pertama tadi banyak-banyak mohon ampun, sedekah lapang sempit, rajin sholat, rajin puasa, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, berarti kan tidak mulia. Betul. Nah itu. Rajin dia sholat, wah pulang dari sholat ngatui wong, oi rumah ini masih tidur apa wongnya ini. Nah, jadi bukan menambah pahala, bahkan menambah dosa bagi yang pengupat tadi. Betul. Jadi ribah dia, menggunjing. Statusnya menggunjing, apalagi sekarang ini menggunjing ini mudah sekali melalui media ini, melalui HP. Betul. Kita menggunjing. Iya. Kita tahan dulu Ustaz. Okay. Ada bergabung di telepon kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Eko di bawah. Oh, Pak Eko ini gabung terus Ustaz. Woi, iya, gabung terus alhamdulillah Pak Eko. Selamat Pak Eko kalau gitu. Pak Eko silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak bertanya Pak Ustaz. Boleh. Di bulan berkah barokah di Pak Ustaz. Aku mana hukumnya kemarin yang demo itu Pak Ustaz itu Ustaz mana hukumnya? Ya. Atau ya aku Pak Ustaz aku gawilah demo lah itu Pak Ustaz. Kemana sampai meloan Pak Ustaz, kemana kita turuti wae masalah minyak naik ini Pak Ustaz, apalagi di bulan barokah ini Pak Ustaz. Iya. Aku Pak Ustaz, maka awal sebenarnya Pak Ustaz, mana gini Pak Ustaz? Rasulullah gimana? Bobo Ustaz Bobo. Iya. Pacak bobo lo sih kalau menjawab lo nambah. Silakan Jatri Pak Eko. Masalah di sholat pun Pak Ustaz tadi kan. Aku di Pak Ustaz saya emang baru-baru ini lah kan rajin sholat kan. Sebetulnya sebelum puasa itu sholat itu tidak hanya sekali 2 kali lah kan. Maghrib, Isya ini Pak Ustaz subuh lah dapat, terawih dapat, asar dapat, maghrib dapat, Pak Ustaz ya. Nah gitu juga Ustaz kan minta sama Tuhan kan, minta ampun kan. Istilahnya Pak Ustaz minta jauh rezeki, jauh bala, minta kesehatan Pak Ustaz. Mana kira-kira Pak Ustaz doa itu diterima tidak Pak Ustaz kira itulah Pak Ustaz. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, jadi Pak Eko, pertanyaan yang pertama tadi innamal a'malu biniat. Jadi kembali kepada saudara-saudara kita yang kemarin terjun ke lapangan tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya bagus, insya Allah nilainya pahala. Iya, tapi kalau niatnya sekedar melok-melok baik, tidak tahu arah, tidak tahu ini
Ittiba namanya, mengikuti pendapat orang lain dengan tidak mengetahui alasan-alasannya. Jadi tergantung dengan niat masing-masing. Jadi kalau niatnya bagus, itu ibadah. Bahkan buang duri di pinggir jalan pun ibadah. Apalagi mengingatkan manusia di dalam jalan kebaikan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah ini, itu yang pertama. Jadi tergantung dengan niat masing-masing. Kembali ke sholat. Jadi sholat ini wajib. Ini untuk keluarga kita. Baik, kita guna ke hadis ini. Jangan untuk orang lain. Man sholata muta'amidan faqad kafaroh hijaro. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya kafir yang nyata. Hadis ini lemah. Tapi boleh kita gunakan untuk istri, untuk anak kita. Mengapa demikian? Ketika anak kita tidak sholat, nak, kalau tidak sholat nak, kafir kaki itu nak sholat nak. Namun ketika kita melihat orang yang berada di pinggir jalan, kita menuju ke masjid, katakanlah jam 5 ke masjid. Lalu kita sholat maghrib di masjid, pulangnya waktu isya, katakanlah. Ternyata ketika pergi ke masjid tadi, ada remaja sedang main gaplek, main-main. Jam 5 dia masih main-main, kita pulang dari isya jam 8 masih main-main di situ. Lalu mau kita katakan, kamu tidak sholat, kafir kamu nih. Nah itu tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Sebab kita harus menunjukkan kebaikan. Bagaimana cara mengusir seandainya ada orang berjudi dan lain sebagainya? Ini beri makanan, beli kegorengan, kasih gorengan, berhenti dia berjudinya. Ngapa? Makan gorengan itu dulu paling tidak. Besok-besoknya dia masih seperti itu. Berikan lagi gorengan. Pada suatu ketika dia akan pindah dari tempat tersebut. Sebab sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita tahu, oh ini tidak bagus. Berarti Allah melihat. Ma yalfizu ila ladaihim raqibun atid. Malaikat raqib dan atid mencatat amal kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Dia selalu standby berada di kanan dan kiri kita. Nah, itu. Demikian Pak untuk sementara ini yang bisa kami jelaskan mengenai sholat. Sholat merupakan kewajiban. Tidak bisa dibahas-bahas. Tidak bisa dibahas-bahas Ustaz ya. Iya. Jadi memang itu harus kewajiban yang harus kita tunaikan Iya, Ustaz. yang harus tunaikan. Walaupun terkesan kita minta doanya biar banyak rezeki itu Ustaz. Tidak masalah kira-kira. Tidak apa-apa doa. Tidak Sebab apa-apa, mengapa kata Allah? Ubuni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Amin. Berdoa kita kepada Allah. Berdoa, oh ya Allah, beri aku rezeki yang banyak. Silakan, kita kan berdoa. Sebab mengapa Allah berjanji dalam Al-Quran, berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Ustaz, aku ini sebut doa, Ustaz, kabul-kabul. Ya sabar. Mungkin sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin ketika kita tua, baru dikabulkan oleh Allah. Oh, kita belum tua. Saatnya kita sudah tua. Mungkin anak kita, doa kita diijabah oleh Allah. Mungkin kita, setelah kita berada di dalam barzah nanti. Nah ini. Jadi insya Allah doa itu ijabah oleh Allah. Benar. Jadi maka itu berdoalah yang bagus-bagus. Betul. Iya. Jadi macam itu Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Haji Abdul Khalik Mas'ud. Tentunya untuk pemirsa Galo-Galo yang nak bertanya masih kami tunggu, masih kami aturi ya di via telepon kita di 0711 380022 seputar tema kita orang mulia versi Allah. Tentunya masih rewang kami dan juga penceramah kita Haji Abdul Khalik Mas'ud. Tentunya Ustadz sembari nunggu yang nak bergabung di via telepon Ustadz ya. Iya, kita masih bakal tanya seputar tema kita Ustadz. Boleh. Apakah orang yang rajin ibadah itu termasuk wong yang memang mulia versi Allah? Atau macam mana Ustaz? Kalau di dalam Al-Quran kan surah Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, sembahyanglah kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti mudah-mudahan. Nah, bagaimana supaya menjadi orang bertakwa? Baru dua saya sampaikan. Yang pertama pertama mohon ampun. Banyak mohon ampun. Betul. Yang kedua, sedekah lapang sempit. Ketika kita banyak rezeki kita banyak pula sedekahnya. Ketika rezeki kita Ustaz tetap ini juga berbuat baik juga. Ya sudah, beli kurma satu dus itu 240, beli bungkus 840 sekian, bagikan kepada ini. Kadang saya bawa dalam mobil. Betul. Terserah siapa yang mau.
Allah gerakkan untuk memberikan kepada seseorang. Oh ini nampaknya harus kita kasih, kita keluar dari mobil, atau kita ini berikan. Ah ini masih berapa puluh lagi, beli lagi, baru berapa dus habis, baru 3 dus. Betul. Nah ini kalau ada rezeki lagi, beli lagi. Sebab mengapa? Rezeki kita tidak akan berkurang. Allah berjanji dalam Al-Quran. Sebab teman manusia ini ada 3. Menurut baginda Rasulullah SAW, pertama teman manusia itu sampai sekaratul maut. Sampai sekaratul maut itu yaitu harta. Harta berguna manakala kita sehat. Harta berguna manakala kita sehat. Coba sekarang, nak, tak boleh beli kacang-kacangan, nak. Ayah ni sudah asam urat. Lah berkurang berarti. Betul. Bu, jangan masak daging terus. Lah kolesterol. Nah ini. Jadi hati-hati kita berteman dengan harta. Jadi yang kedua, teman manusia itu sampai ke liang lahat. Siapa sampai ke liang lahat? Yaitu istri, suami, anak, tetangga, handai tolan, kerabat. Itu sampai ke liang lahat. Ketika malaikat Israel perintahkan untuk mencabut nyawa kita, satu pun di antara mereka tidak bisa nolong kita. Paling kesedihan mereka tuh sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Kesedihan mereka, setelah itu hilang. Nah, jadi maka dari itu, mari kita yang ketiga, teman manusia itu sampai ke akhirat. Nah, sampai ke akhirat ini amal. Amal. Itulah tadi seandainya kita memberikan bantuan kepada, seperti yang saya sampaikan tadi, jam 2 tadi memberikan bantuan kepada para ustadz. Itu amal. Yang itulah yang akan ini kita. Duit yang puluhan juta yang scan M di rekening, belum tentu untuk kita itu. Sedikit menjadi mudarat. Benar. Nah, kalau tidak pandai-pandai kita gunakan di jalan Allah. Kita meninggal, anak ribut. Betapa banyak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu, mungkin bulan yang lalu, seorang anak menggugat ibu kandung sendiri gara-gara harta. Nah ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gara-gara harta. Betul, nah maka dari itu kita hati-hati berteman dengan harta. Oke. Ya, iya. syukran Ustadz. Tentunya luar biasa Nian ya, jawaban dan juga tausiah di segmen kedua. Dan misalnya jangan kemana-mana, kita masih bakal balik lagi. Tentu di segmen ketiga ada kuis. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Antena Nunggu Puko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa. Di kesempatan sore hari ini kita masih bisa kembali bermuajah dan juga menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya sudah disampaikan tadi bersama guru tercinta kita, Al-Alim Wal-Ulama Haji Abdul Khaliq Mas'ud SAG SPDI. Tentu beliau merupakan yang bekerja di Departemen Agama, kompleksnya di Guru di Min 2 Palembang dan juga Dai Sumatera Selatan. Masya Allah, panjang nih Ustaz jabatan kita Ustaz ya. Masya Allah, jabatan untuk umat Ustaz yang pastinya. Untuk umat. Iya, untuk umat yang pastinya. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz. Amin, amin. Iya, Insyaallah, Masya Allah. Insyaallah. Lama kita tidak ketemu Ustaz ya. Iya, udah lama. Alhamdulillah di sini temukan lagi. Nah, itu ketika kita ngisi di Korem kemarin. Betul Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, tentunya pemirsa galau-galau, kami tunggu yang nak bertanya masih kami aturi di via telepon kami di 017 38 0022 Ustaz. Sembari kita lanjut Ustaz, masih di pertanyaan kita seputar tema kita. Iya. Nah ini Ustaz, tentu apakah orang yang bersedekah itu juga orang yang mulia? Iya, betul. Jadi orang yang sodako itu orang mulia. Jadi kita tambah, kita lanjutkan. Orang yang mulia itu di sisi Allah, pertama bersegera menampun, kedua sodakoh lapang sempit, ketiga menahan amarah, keempat memaafkan kesalahan, dan kelima berbuat baik. Jadi kalau kelima-lima ini dilakukan, itu baru menjadi orang yang bertakwa. Betul. Rajin sholat, rajin puasa, tapi pelit, getah basah, berarti belum bertakwa. Belum mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu kan kata Allah kan seperti itu. Jelas Ustaz ya? Iya, jelas. Mudah-mudahan. Jadi jelas seperti itu. Jadi baru mudah-mudahan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kerjakan kelima-lima ini. Pertama, bersegera mohon ampun. Kedua, sodakoh lapang sempit. Ketiga, menahan amarah. Keempat, memaafkan kesalahan. Dan kelima, berbuat baik. Kalau kelima-lima ini kita lakukan, insya Allah puasa kita menjadi orang bertakwa. Sodakoh kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita pelit, getah basah,
berarti belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kan jelas di Al-Qur'an. Makanya kita kan harus ada pegangan Al-Qur'an dan hadis. Hadis yang sahih. Contoh, i'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutul ghoda. Cari dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Jadi ustaz ini kudu kilir nyari nih. Nyari rezeki, kemana mas? Seperti ustaz kan, itu juga kan. Selesai sini, pindah tempat lain. Nah, kira-kira mah itu kan. Betul, Kan freelance kan. Kira-kira mah itu kan. Semua mengapa? Kan Rasulullah merintahkan seperti itu. Benar. Carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Wa mal li akhiratika, dan carilah akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Ketika sholat, yuk kita sholat. Betul. Ya jangan bermalas-malasan. Kita nih sekarang ini panas dunia kita takut. Oi panasnya kata gitu. Panas akhirat tidak takut. Kenapa tidak takut? Buktinya sholat kadang-kadang ditinggal ke. Sedekah tidak mau. Membantu orang tidak mau. Berarti kan tidak takut dengan panasnya neraka. Nah ini. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ikatlah dengan rantai yang panjang 70 hasta, lemparkanlah ia ke dalam neraka karena tidak mendorong orang lain sedekah. Kalau kita tidak nyurung sedekah, kita masuk neraka. Baik, Ustaz. Masya Allah. Iya, luar apalagi biasa tidak sedekah. Nah, benar, itu. Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa bersedekah di lapang dan juga sempit, Ustaz. Iya, Amin, betul. ya rabbal alamin. Dan pemirsa PAL TV, yang paling kita tunggu tentunya di segmen ketiga ini ialah ada kurma kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, baik Ustaz, tentunya ada dua pertanyaan untuk kedua pemenang. Mudah-mudahan banyak yang bergabung ya. Dan tentunya Ustaz, kuis ini juga disponsori Beras Raja Ustaz. Beras Raja ini mudah nih yang didapat di pasar-pasar Ustaz, pasar tradisional, supermarket, dan juga warung-warung terdekat di rumah kita juga banyak. Warung kecil juga banyak kan? Banyak yang jual Beras Raja Ustaz. Mudah-mudahan berkah Ustaz ya. Amin, amin, amin. Nah, baik pemirsa, tentunya di kuis kali ini kita akan membacakan untuk password ya. Jangan lupa karena password ini salah satu akses untuk kita bisa menang ke satu karung Beras Raja seberat 10 kg. Dengan passwordnya Beras Raja mantap katik tandingannya. Beras Raja mantap katik tandingannya. Langsung kita angkat Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Mona di Sungai Baung. Ibu? Mona. Ibu Mona di Sungai Baung. Iya. Oh, kan Ustaz jauh kan? Jauh. Bisa gitu. Iya, Sungai Baung. Bu Mona passwordnya. Mantap katik tandingannya. Mantap nih ya memang Bu Mona. Iya. Oke, perhati ke pertanyaannya Bu Mona. Iya. Itu TV-nya tolong dikecil kedokin Bu Mona ya. Iya, agak mantul suaranya. Nah, oke Bu Mona. Pertanyaannya Bu Mona, di mana letak pabrik Beras Raja? A. Oh, wah, ilmu Mana, soal Ustaz? iya. Mana Ustaz? Benar apa tidak? Iya, benar berarti ya? Benar. Benar Ustaz? Iya. Selamat Bu ini Mona pinter berarti ya. di Sungai Baung Ustaz ya. Iya. Iya, berhak mendapatkan satu karung, satu karung. 10 kilo tentunya Beras Raja. Wah, bisa diambil tentunya di official PAL TV ya, Bu Mona ya. Lanjut yang bergabung di telepon untuk kuis di kedua ya, tentunya di 0711 380022 masih disponsori Beras Raja. Tentunya jangan sampai kelewatan karena memang hadiahnya ini sangat luar biasa, mendapatkan satu karung dengan seberat 10 kg Beras Raja Ustaz. Iya, Beras Raja ini lemaknya Ustaz. Lemak, lembut dia. Dari dulu kami Beras Raja itu lah. Iya, karena memang gizinya. Cara pembuatannya sangat higienis Ustaz. Iya. Tentunya ini menambah cita rasa Beras Raja dan harganya yang paling penting Ustaz. Murah nih Ustaz ya. Murah nih ya. Tentunya kita galau-galau. Bukan murahan bukan ya? Bukan murahan. Bukan murahan. Murah cuman kualitasnya wah. Kualitasnya tinggi. Nah, itu tadi yang sangat luar biasa. Nah, sudah bergabung di via telepon kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beras Raja mantap katik tandingannya. Oh, boleh Bapak ini. Ya, pasti yang belagak tinggi Ustaz maunya ini. Ya, gagah nian suaranya. Halo, dengan Bapak siapa, Pak? Sama Zainal di Parjo.
Oh, sini ya sama baik berarti balik ke Pak Jo juga aku kalau itu. Mengkito galau Ustaz. Iya. Iya, Pak Jo Pak Zainal, perhatikan untuk pertanyaannya ya Pak Zainal Ya. Iya. Hari ini sudah memasuki puasa yang keberapa? A. Puasa ke-5 atau B. Puasa ke-10? Pasti 10 itu. Betul. Berarti tidak pernah mecah Pak Iya, Zainal tidak pernah ini. mecah. Full nian berarti Full Pak nian. Zainal ya. Makasih Pak Zainal dan tentunya selamat untuk kuis ini dibersamakan sama Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, selamat untuk kedua pemenang. Tentunya hadiah bisa diambil di jam begawe di Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 4 sore di PAL TV dengan ngawak KTP dan juga identitas lainnya, Ustaz. Kesimpulan Ustaz acara di tema hari ini, Ustaz. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa manusia yang mulia menurut versi Allah itu yang pertama kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua senantiasa sedekah ke lapang sempit. Yang ketiga menahan amarah, yang keempat memaafkan kesalahan, dan yang kelima berbuat baik. Kalau kelima-lima ini kita lakukan, insya Allah puasa tadinya mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga zakat, infak, dan sedekah kita, sholat kita, kalau kita lakukan kesemuanya itu, insya Allah kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu para pemirsa sekalian, mari kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam jalan kebaikan. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, marilah kita bersama-sama kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga karena harta yang kita miliki itu akan berguna manakala kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta kalau tidak kita infakkan di jalan Allah hasilnya nol juga. Sebab mengapa? Sebagaimana kata saya di awal tadi bahwa teman manusia itu ada 3. Pertama sampai sakaratul maut, kedua sampai ke liang lahat, ketiga sampai akhirat. Nah, yang kedua sampai sakaratul maut dan liang lahat itu tinggal semua. Mobil yang mewah tinggal, rumah yang bagus tinggal, istri yang cantik, suami yang ganteng, anak cantik ganteng, tinggal semua. Namun yang ketiga ini amal. Nah, amal inilah yang mengikuti kita sampai menghadap Allah SWT. Maka dari itu fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Jangan sayang-sayang dengan harta kita, karena harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Insya Allah kita berjumpa pada episode yang akan datang. Mungkin besok ada lagi acara anten-anten berbuka sebagaimana kita lakukan pada hari ini. Maka dari itu para pemirsa silakan setiap sore untuk ikut program seperti yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan jaza al-alim wal ulama Al-Ustadz Haji Abdul Khaliq Mas'ud SAG SPDI. Masya Allah Ustadz, ini penyampaiannya sangat tegas, lugas dan juga berbobot Ustadz. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa kita galau-galau pemirsa dimanapun Anda berada bisa diterima dan juga diaplikasikan di 10 Ramadan yang sudah berlalu. Mudah-mudahan di 10 ke depan dan juga di 20 ke depan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dan juga istiqomah dalam beribadah Ustaz pastinya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk pemirsa galau-galau yang sudah bergabung di bersama kami, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para sponsor. Ada Beras Raja, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji Fafa House, Lau Pau Bayinovi, Catering Usaha Muda, PMPC Susan, Dawat Inyong, dan juga PMPC Ani. Terima kasih banyak sudah mensukseskan dan juga melancarkan acara di hari ini, tentunya di Anten Gupuko untuk edisi hari ini di 10 Ramadan 1443 Hijriah. Dan akhir kata aku mau ucapin undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.